Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Saya akan mewawancara untuk tugas modul 3.1 sebagai tugas seorang pemimpin dalam penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih, salam cinta dan bahagia. Ayo kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirafudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Oh iya. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak. Saya minta izin untuk mengganggu waktu Bapak pagi ini. Apakah diizinkan? Ya. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Saya mendapatkan tugas ini dari program pendidikan guru penggerak, terutama di modul 3.1 untuk pengalaman dilema ketika akan mengambil keputusan seorang pemimpin. Sehingga berdasarkan hal tersebut, saya ingin mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih sebelumnya, Bapak. Selama ini, Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Nah, yang saya lakukan selama ini, jika ada satu masalah tertentu, selalu diarahkan ada dua pilihan, dua kita makanya dua pilihan yang sulit yang harus saya beri. Nah, tentu saya tidak bisa sendiri, saya harus mengajak semua pihak yang semua bantu saya dalam untuk nasihat untuk menentukan terkait masalahnya. Yang kira-kira nanti bisa melahirkan atau yang bisa mengarah ke pergerakan orang lain. Jadi, kalau bisa saya ambil kesimpulan, Bapak akan mengidentifikasi dengan berkoordinasi dengan banyak pihak, gitu ya, Bapak ya. Tidak bisa sendiri loh. Tidak bisa sendiri, betul. Dengan warga sekolah juga, orang tua murid, komite, dan semuanya. Oke, siap. Dan tentunya ada masukan yang keberpihakan pada murid, gitu ya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus yang ada dua kepentingan Bapak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana? Nah ini saya akan menelaah dulu ya hasil penelitian ini. Hasil penelitian dengan beberapa pandangan dari baik orang tua, sekolah masyarakat. Nah, saya akan tahu hasil itu dan betul-betul akan dipilih dan memperlihatkan keberpihakan kepada sendiri. Keputusan yang saya ambil harus benar-benar menjadi berpihak kepada murid atau. Kalau saya izin mengambil kesimpulan, Bapak itu akan menelaah dari hasil koordinasi tadi dengan berbagai pihak tadi ya Pak ya, dan pasti hasil keputusan memprioritaskan yang berdampak positif dan berpihak pada murid, begitu ya Pak ya. Oke, siap Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah dan prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan? Nah itu tadi tidak sudah ya dengan kemudian tadi kemudian menelaah apakah yang baik pelajaran dan lain kejadiannya terus siapa yang terlibat dalamnya ya. Nah dari itu kita bisa lihat apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah dari situlah baru saya berkeputusan. Oh iya. Oke baik, jadi mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Oke, terus kasusnya juga harus tahu kronologisnya, seperti itu ada pelanggaran hukum atau tidak. Selanjutnya baru berkoordinasi untuk membuat keputusan gitu ya Pak ya. Oke, bagus sekali Bapak. Oke, selama ini ya Bapak. Selanjutnya Bapak pertanyaan keempat, apakah Bapak siap? Sudah? Oke. Begini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Nah saya merasa itu di pengujian benar atau salahnya ya yang kita menetapkan prinsip itu dalam pengambilan keputusan kita belum ada dua paradigma yang sama ya, jadi pengujian benar atau salah itu benar-benar diganggu. Oh begitu. Jadi yang dianggap efektif harus ada pengujian ini benar atau salah gitu ya. Ada prinsip-prinsip juga yang
nanti akan dilakukan begitu ya, digunakan, dan juga paradigma berpikir gitu ya Pak ya. Oke Bapak, baik. Selanjutnya Bapak, pertanyaan berikutnya yang sudah saya siapkan. Ini pertanyaan yang kelima Bapak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih buat Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang saya hadapi itu ketika meyakinkan semua pihak ya, karena kita mungkin semua orang bisa melakukan saya. Nah itu biasanya sulit mau memberikan namanya tantangan itu, yang saya harus mampu mengatasi itu. Oh betul, betul sekali Pak. Itu terjadi di mana saja setiap waktu ya Pak ya. Pasti semua orang punya persepsi berbeda-beda, pemikiran berbeda-beda. Kadang yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar sama orang lain gitu ya Pak. Dan tidak juga bisa memuaskan semua pihak itu ya Pak ya. Jadi tantangannya terkadang kalau yang nggak puas jadinya mengkritik gitu ya Pak ya. Tantangannya luar biasa ya Pak, tantangan seorang pemimpin gitu. Selanjutnya Bapak, pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu nih untuk menyelesaikannya, dan bentuk prosedurnya seperti apa yang sudah Bapak jalankan? Iya, dalam kasus kasus dilema etika ya, tidak harus dengan keputusan dari hasil-hasil yang apa edukasi terkait dengan semua pihak tadi. Tentu saya beri waktu juga untuk mau mengambil keputusan, yang harus menganalisis lagi apakah ada faktor-faktor lain ya, kalau jadi yang lain yang mempengaruhi. Juga saya tidak bisa langsung mengambil keputusan, butuh waktu untuk menelaah lagi untuk mengambil keputusan yang tepat. Baik Bapak, berarti memang betul sekali nggak bisa langsung gitu ya Pak ya, harus diidentifikasi, dianalisis, data-data kenapa terjadi juga harus dikumpulkan gitu ya Pak ya. Kalau bisa saya ambil kesimpulan, baru pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan nilai-nilai kebajikan gitu ya Bapak ya. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang kedua, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tentu masukan dari teman-teman sekolah ya, keluarga sekolah itu sering membantu saya dalam menyelesaikan soal ini. Partai sendiri memang susah sekolah sendiri, dan masukan dari masukan teman-teman itulah menjadi kekuatan saya untuk mengambil keputusan. Oh iya, berarti memang perlunya kebersamaan untuk sudut pandang, mengetahui ya Pak ya, mengetahui sudut pandang berbagai macam persepsi untuk pengambilan keputusan ya Pak ya. Ini kalau bahasa kerennya paradoks spiritual, jadi sama-sama ini bingung gitu, dilema gitu ya. Memang betul sekali Bapak, terima kasih sebelumnya. Yang ke-8, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak, terutama dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika di sekolah? Nah, hikmah yang dapat jadi dari banyaknya apa ya korban itu, sulit mengambil keputusan, akhirnya main sama itulah pelajaran berharga bahwa ke depan harus ini harus pandai-pandai lagi untuk hikmahnya itu. Jadi kita bisa belajar untuk mengambil keputusan dari sebuah persoalan yang sulit. Ini pelajarannya berharga sekali ya Pak ya, sebagai evaluasi gitu ya Pak, untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi berulang gitu ya Pak ya, sehingga tidak ada pola-pola yang sama gitu ya Pak ya. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik Bapak ya, dan tidak terjadi lagi hal-hal yang sebelumnya, dilema-dilema yang memang luar biasa ya Pak ya gitu. Bapak, terima kasih sekali pagi ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancara, dan sukses selalu Bapak. Amin, amin, sama-sama. Yang selalu sibuk, jaga kesehatan. Saya terima kasih sekali Bapak. Sama-sama. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengganggu waktu paginya sebentar, apakah diizinkan? Silakan Miss Indra, apa yang bisa saya bantu untuk Miss Indra? Begini, saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam pengalaman mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika. Sehingga pada hari ini saya ingin mewawancarai Bu Ai. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bu Ai. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bu Ai dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Baiklah Miss, memang benar kita sering mengalami dilema etika ketika mau mengambil keputusan. Jadi kita bisa mengetahui apakah itu termasuk dilema etika ketika kita benar-benar bingung menentukan pilihan harus bagaimana. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kebijakan yang akan kita ambil. Jadi memang dilema etika itu akan sering kita temui dalam kegiatan kita sehari-hari, apalagi sebagai seorang pimpinan yang harus mengambil keputusan. Baik Bu Ai, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Ai menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Begini Miss, memang kita akan merasa kesulitan ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang kelihatannya sama-sama benarnya, sama-sama positif, dan dirasa memang itu harus diambil keputusan walaupun sulit dan seolah-olah itu bertentangan ya, paradok gitu. Tetapi tentu dari permasalahan dilema etika ini sebetulnya ketika peraturan itu ditegakkan, ini mungkin ketika kita menghadapi masalah dilema etika memang kurang pas Miss, kurang. Selanjutnya Bu Ai, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan ketika kita menemukan dilema etika adalah mengidentifikasi permasalahannya, latar belakang, kenapa hal ini terjadi, faktor apa sajakah sehingga memunculkan masalah ini. Setelah diidentifikasi, kita telaah kira-kira masalah ini kalau ingin diselesaikan, apa sajakah yang harus kita persiapkan, Miss? Bagaimana kasus ini muncul, faktor apa penyebabnya? Kemudian setelah diketahui faktor penyebabnya, latar belakangnya, kita harus juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, Miss. Tidak bisa kepala sekolah itu menyelesaikan sendiri permasalahan ini tanpa ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya dengan orang tua sendiri, dengan guru, terutama guru BPBK, wali kelas, dan dimungkinkan juga dengan komite sekolah. Kalau bisa saya simpulkan tadi ada identifikasi, ditelaah, apakah ada pelanggaran atau tidak, koordinasi dengan semua pihak untuk keputusan keberpihakan pada murid dan juga nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu Ai. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat Bu Ai. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis kasus ini dengan hati-hati dan seksama, Miss. Kemudian setelah itu
kita harus mencari alternatif atau jalan keluar, solusi yang terbaik dilihat dari tadi kebijakannya itu apakah tidak merugikan anak kita atau merugikan. Kalau tidak merugikan, kemudian yang positif, jadi kita lihat bahwa kebijakannya itu lebih banyak untuk siswa. Nah, itu berarti yang harus kita pilih, Miss. Artinya, solusinya adalah kita harus memutuskan yang terbaik bagi siswa kita. Artinya apa? Bahwa apapun keputusannya, kita tidak bisa mengabaikan bahwa anak didik kita adalah tanggung jawab moral kita. Sehingga tidak bisa kita melepaskan tanggung jawab begitu saja, memponis anak itu salah benar. Tidak, tetapi kita harus mencari alternatif terbaik. Anak terbantu, kemudian dengan tidak melanggar peraturan. Jadi di sini antara peraturan dan kebijakan memang harus saling terkait. Itu mungkin, Miss. Baik Bu Ai, saya sangat setuju dengan Bu Ai. Dan selanjutnya pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin? Ada beberapa hal, Miss, yang sering saya temui ketika menemukan kasus seperti ini. Yang pertama, adanya tekanan dari pihak eksternal yang ikut campur dengan keputusan yang akan kita ambil. Jadi hal ini termasuk intervensi. Kemudian yang kedua juga tantangannya itu bagaimana peraturan dan kebijakan seperti bertentangan. Bagaimana mengambil keputusan yang boleh bertentangan tetapi juga tidak kaku. Jadi prinsip-prinsip humanisnya pun di sini muncul. Juga mempertimbangkan kondisi psikologi dari anak juga itu, Miss. Tantangan yang paling berat di situ biasanya ada saja yang dikaitkan dengan berbagai kepentingan. Wah, terima kasih Bu Ai sudah menyajikan banyak sekali pengalaman dan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu Ai, pertanyaan yang nomor 6, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk prosedurnya seperti apa yang sudah dijalankan selama ini? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Miss, ada dua penyelesaian. Jika kasus ini memang harus segera diselesaikan, itu urgensinya sangat tinggi, itu memang harus segera diputuskan. Jadi kita tidak bisa menunggu koordinasi, komunikasi, ataupun pandangan-pandangan. Jika ini sifatnya darurat, harus segera diselesaikan. Tetapi jika masih ada waktu, kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Miss. Karena jika masalah ini bisa diselesaikan, maka kita harus berusaha menyelesaikannya dengan lebih baik dan memberikan waktu kepada pihak-pihak yang memang berkenaan dengan kasus ini, sehingga dibutuhkan koordinasi, komunikasi dan konfirmasi antar berbagai pihak, orang tua, siswa itu sendiri, para guru,
para pengambil keputusan di atasnya. Jadi kita juga tidak bisa mengabaikan ketika masalah ini tidak bisa kita selesaikan, Miss, maka kita masih punya atasan di atas kita. Baik Bu Ai, saya juga setuju dengan Bu Ai bahwa tidak mungkin segala sesuatu itu diputuskan dengan mendadak. Pasti banyak sekali hal yang harus diidentifikasi dan juga dianalisis dan disesuaikan juga dengan kondisi. Selanjutnya Bu Ai, pertanyaan yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Begini Miss, dalam permasalahan dilema etika, sebetulnya mungkin yang mempermudah itu bukan orang, walaupun tidak bisa diabaikan, ada orang-orang juga yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini. Tetapi yang lebih memudahkan kita dalam mengambil keputusan dilema etika adalah adanya peraturan, Miss. Kita tahu sekolah jelas peraturannya bahwa sebuah organisasi dapat berdiri tegak dan punya wibawa kewenangan jika dia menerapkan peraturannya dengan proporsional. Jadi yang paling membantu saya ketika menyelesaikan kasus dilema etika adalah dikembalikan dengan peraturan. Namun tentu pun kita tidak bisa mengabaikan adanya masukan-masukan, saran-saran dari orang-orang tertentu. Misalnya tadi atasan kita, kemudian tim di sekolah. Kita punya tim, misalnya di tim manajemen ataupun dari komite. Selain itu, mungkin saja ada beberapa tokoh masyarakat yang bisa kita mintai masukannya. Tapi tetap kalau bagi saya faktor yang lebih memudahkan saya mengambil keputusan adalah kita tidak boleh bertentangan dengan peraturan, harus selalu melihat kembali kepada peraturan yang ada. Itu mungkin, Miss. Baik Bu Ai, saya juga ikut berbahagia Bu Ai selalu mendapatkan dukungan dan support dari berbagai pihak ya untuk mempermudah segala sesuatunya. Dan pertanyaan yang terakhir Bu Ai, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Ai, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tentunya dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Begini Miss, jangan lupa bahwa kita adalah sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan. Tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa, kemudian mencetak anak yang berkualitas dan berkarakter mulia. Nah, maka saya mengambil kesimpulan bahwa keputusan yang kita ambil itu tetap harus berorientasi kepada kepentingan siswa, Miss. Apakah keputusan yang kita ambil itu punya nilai kebaikan bagi anak? Dan apakah keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada orang tua, kepada masyarakat, dan kepada pimpinan kita, Miss. Kemudian yang ketiga adalah bahwa keputusan dilema etika ini adalah tadi berpihak kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah yang dapat berdampak negatif bagi siswa, bagi anak-anak didik kita. Jadi itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita mengambil
sebuah keputusan dalam permasalahan dilema etika. Itu yang saya pikirkan. Mungkin hal ini sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantoro, Miss. Ya, bahwa pendidikan itu adalah bagaimana bisa merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik, kemudian merubah yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, merubah yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah prinsip-prinsip yang saya coba terapkan dalam pengambilan keputusan selama ini. Terima kasih Bu Ai atas semua jawaban-jawaban dari wawancara ini, dan secara langsung dan tidak langsung saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran berharga ini dari Bu Ai sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan. Saya mendapatkan ilmu nih dari Bu Ai. Terima kasih sekali Bu Ai. Saya jadi tahu bagaimana dengan tantangan-tantangan yang luar biasa Bu Ai bisa menyelesaikannya dengan keberpihakan pada murid sebagai hasil akhir, berdasarkan pada peraturan, dan juga bersumber pada nilai-nilai universal. Bu Ai memang seorang pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan buat semuanya. Sukses buat Bu Ai, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi dan para CGP hebat dimanapun Anda berada, itu tadi wawancara tugas modul 3.1. Salam cinta dan bahagia, salam guru penggerak, ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.